yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Shalom, selamat pagi baik bagi kita semua. Karena kita percaya Tuhan tetap baik dan Ia tetap mengasihi kita. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita berserah kepada Tuhan, sekaligus kita mendengarkan akan firman-Nya. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik bagi kami. Ketika kami akan memulai aktivitas kami, terima kasih jikalau kami diizinkan untuk kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu terang bagi jalan kami. Nyatakanlah firman-Mu kepada kami, karena kami telah bersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita di pagi ini terambil dari kitab Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, menjadi orang yang dipercayai itu merupakan suatu kondisi yang membanggakan, apalagi di zaman kita sekarang. Karena di situasi zaman kita ini bukan hal mudah ketika kita berbicara tentang menjadi orang yang dipercayai. Mengapa sulit? Semuanya karena ada kecenderungan kita menganggap hal yang kecil atau sepele ketika kita diberikan kepercayaan, ketika kita diberikan tanggung jawab. Dan dalam mungkin kita anggap mudah, sering sekali kita abai dengan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Demikian halnya apa yang Tuhan Allah nyatakan kepada kita dengan memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Pada dasarnya ketika Ia memberikan Yesus Kristus itu, Dia menganggap bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dia percaya kepada kita. Tapi sering sekali hal-hal seperti ini kita anggap menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja. Kita mungkin sering berkata, bukankah itu hakikat Allah itu sendiri? Bukankah Dia sebagai Allah yang Maha Kasih? Dan wajar jikalau Ia melakukan itu. Benar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Tapi sering sekali kita kurang meyakini bahwa kasih yang dinyatakan Allah itu adalah kasih yang sempurna.
Pemikiran manusia, bahkan kemanusiaan kita, cenderung melihat ya ada untung ruginya, kira-kira seperti itu, atas penyataan kasih Allah itu. Dalam sapaan teduh di pagi ini, kita diingatkan karena kita memasuki minggu-minggu Advent, bahkan akhir Advent keempat, kita kembali diingatkan Allah bagaimana Ia mengasihi kita. Sekaligus kita percaya bahwa Allah hadir dalam diri Yesus Kristus hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan kita. Ya, walaupun banyak kekurangan, banyak salah, bahkan dosa yang kita perbuat, tetapi sebenarnya kasih Allah melampaui semuanya itu. Allah percaya kita untuk dapat kita menerima kasih penyelamatannya melalui Yesus Kristus. Apakah kita dapat menjadi orang yang dipercayai dalam menerima keselamatan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan teduh di pagi ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menepati janji, yang berkehendak untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Melalui sosok perempuan yaitu Maria, Allah mempercayakan Maria untuk mengandung bayi Yesus. Dan melalui sosok laki-laki yaitu Yusuf, Allah mempercayakan keluarga ini akhirnya ketika dipercayakan oleh Allah, mereka menyatakan kehendak Allah. Baik Maria maupun Yusuf dipercaya bukan karena apa yang mereka miliki, karena mereka juga adalah manusia yang terbatas dan tidak sempurna, tetapi mereka disempurnakan oleh kuasa kasih Kristus yang menjadikan mereka mampu melakukan peran dan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Yusuf dipercayai Allah melalui keluarga ini untuk melahirkan bayi Yesus. Jalan keselamatan dibukakan. Apakah di zaman kita sekarang kita juga dapat menjadi orang-orang yang dipercayai Tuhan Allah? Ya, kita akan mengatakan yes, aku pasti percaya. Karena kita adalah orang yang dikasih Allah. Yang menjadi masalah adalah apakah kita percaya sebagai yang dikasihi Allah ini kita dapat melakukan tanggung jawab atau peran sebagai yang dipercaya Allah. Tentu kita juga akan berkata, ya, aku percaya. Jika demikian, apa yang harus kita perbuat untuk menjaga kepercayaan itu? Anak-anak Allah yang percaya adalah anak-anak yang pada dasarnya tidak khawatir untuk hari esok. Karena dia percaya dalam perjalanan hidup Allah senantiasa menolongnya. Sama seperti Maria dan Yusuf, mereka percaya bahwa kehadiran Yesus, kehadiran Immanuel sama saja dengan bagaimana menghadirkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Artinya, kehadiran Yesus mereka sangat percayai bahwa ada jaminan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa akan membimbing, memelihara, bahkan memberkati mereka. Sebagai manusia biasa, Maria dan Yusuf juga dalam kegalauan, dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan dengan semua yang dialaminya. Hamil di luar nikah, tapi kita bisa melihat bagaimana mereka mampu melalui semua itu dengan satu kata kunci, Immanuel. Dengan konsep Immanuel, dia percaya Allah selalu menyertainya. Dan tentu dalam konteks seperti teks kita hari ini, mungkin banyak hal yang kita juga alami dalam hidup ini. Mungkin ada pergumulan kita saat ini. Kita sudah hampir penghujung tahun 2025 ini. Mungkin masih banyak yang belum seperti kita harapkan terjadi. Mungkin ada situasi yang Tuhan izinkan, bahkan mungkin yang menjadi pergumulan kita. Ada sakit, atau mungkin sakit yang belum kunjung sembuh, yang sudah sekian lama. Ada pergumulan-pergumulan, ada masalah ekonomi, masalah mungkin pekerjaan kita, anak-anak kita, atau bahkan mungkin bagaimana masa depan kita.
semua itu boleh jadi menjadikan suatu keraguan, kecemasan, ketakutan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan hadir melalui Yusuf dan Maria, bahwa Allah senantiasa hadir. Immanuel, Allah menolong kita, Allah menyertai kita. Pengakuan inilah yang harus kita miliki dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan hari ini pun hadir untuk menemani, bahkan menolong kita. Saudara-saudara, marilah melalui sapaan teduh di pagi ini, kita senantiasa percaya dan mengimani ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita akan jalani hidup ini, akhiri 2025 ini dengan terus setia kepadanya, dan masuki tahun baru 2026 hanya mengandalkan Tuhan. Percaya, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, atas kebenaran firman yang boleh kami dengar di pagi yang indah ini. Immanuel, Tuhan menyertai kami, sehingga pengakuan ini menjadi kekuatan kami. Kami menyadari banyak hal yang kami alami dalam hidup ini, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, dalam pengakuan kami akan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa kami tetap akan setia. Pada waktu yang bersamaan Tuhan lebih setia untuk mengasihi bahkan menolong kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan di tengah Runggun kami ini, baik pendeta kami, begitu juga pertua diaken kami, bahkan yang sudah emeritus sekalipun. Kami percaya Tuhan akan memberkati bahwa setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan di tengah-tengah Runggun kami GBKP Cilengsi akan semakin nyata bahkan luar biasa, karena Tuhan yang akan selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapa, ketika kami bersatu hati untuk terus berdoa, karena kami percaya ada kuasa Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Kami akan jalani kehidupan, bahkan beraktivitas hari ini. Kami percaya Tuhan juga akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami memohon kepadamu, dengarkanlah doa kami, dan kami mohon sempurnakan semuanya ini. Sebab kami datang kepada Tuhan melalui satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.